Halo sahabat animasi. Kali ini Mbak Google akan melanjutkan alur cerita film animasi Donghua-woo, Dong Qian Kun Season 10 episode 6, melanjutkan alur cerita yang Mbak Google rangkum sedikit dari versi novelnya. Karena filmnya belum tayang dan belum ada informasi apapun kapan akan tayang. Jadi Mbak Google spoiler sedikit di sini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Di atas permukaan laut ada seorang pria berjubah biru. Dia tinggi dan rambutnya yang biru menjuntai di bahunya, membuatnya terlihat sangat bebas dan mudah. Namun, ekspresinya saat ini sangat dingin. Dan mata birunya tertutup dingin ketika mereka mengunci Wusuan dari gua angin iblis di depannya. Klan Paus Sage Abadi. Ekspresi Wusuan pertama sedikit gelap karena kata-kata kasar sebelumnya dari pria berjubah biru. Namun, ekspresi di matanya sedikit berubah setelah dia mendengar nama ini. Faksi terkuat dalam Chaotic Dimensi ini adalah si Demon Tribe. The Sea Demon Tribe terdiri dari klan yang tak terhitung jumlahnya. Dan klan Paus Sage Immortal adalah salah satu klan tingkat tuan di antara mereka. Sangat jarang bagi faksi manusia di Chaotic Dimensi ini memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan klan Paus Sage Immortal. Setidaknya, gua angin setan agak kurang jika dibandingkan dengan mereka. Kakek ketiga. Pada saat ini, Mu Lingshan juga pulih. Dia memandang pria berpakaian biru ini yang tiba-tiba muncul, saat sukacita melintas di matanya yang besar. Segera setelah itu, beberapa kelembaban berkumpul di matanya seolah-olah dia sedang melakukan trik. Kakek ketiga ini mengatakan dia ingin membunuhku. Mu Lingshan tampak sangat menyedihkan. Selain itu, masih ada jejak darah di sudut mulutnya. Selain itu, keterampilan akting gadis kecil ini benar-benar bagus. Dan kemungkinan dia sering melakukan hal-hal seperti itu. Karena itu, siapapun akan merasakan sakit hati setelah melihat penampilannya. Pria berpakaian biru menundukkan kepalanya dan melihat penampilan Mu Lingshan ini. Saat senyum hangat muncul di wajahnya yang tampan. Dia menggosok kepala kecil Mu Lingshan dan tertawa. Tenang. Dengan kakek ketiga di sekitar, tidak ada yang akan bisa menyentuhmu. Petik 2. Dia sekali lagi mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar. Saat pandangannya beralih ke Wusuan, kelembutan di wajahnya berubah menjadi niat membunuh yang sedingin es. Sejak kapan gua angin iblis menjadi begitu berani? Anda bahkan berani menyentuh anggota klan Paus Sage Immortal saya. Petik 2. Wusuan merajut alisnya. Perkembangan situasi jelas telah melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil ini sebenarnya adalah anggota klan Paus Sage Abadi. Selain itu, dari kelihatannya, dia tampaknya memegang posisi yang cukup tinggi dalam klan Paus Sage Immortal. Wusuan jelas agak takut pada titan besar ini di dalam suku setan laut. Ada rumor bahwa klan Paus Sage Abadi memiliki ahli tahap reinkarnasi sejati. Dasar seperti itu berkali-kali lebih kuat dari gua angin iblis mereka. Meskipun Wusuan jelas menyadari kekuatan besar dari klan Paus Sage Immortal, dia pada akhirnya juga merupakan ahli utama pada tahap samsara, dan bisa dianggap sebagai salah satu individu tingkat atas dalam Chaotic Dimensi ini. Ekspresinya secara alami sedikit jelek setelah diejek oleh pria berpakaian biru ini. Keduanya telah mengambil sesuatu dari tangan gua angin iblisku. Jangan bilang bahwa kepala ini tidak bisa bertindak untuk merebutnya kembali. Meskipun klan Paus Sage Immortal Anda sangat kuat, apakah Anda berpikir bahwa semua orang di dalam gua angin iblis saya adalah pelembut yang bisa dipermainkan? Wusuan tertawa dingin. Merebut sesuatu milikmu. Pria berpakaian biru itu sedikit terkejut. Setelah itu, dia melirik Lindung di dekatnya, sambil menyeringai dan mengejek. Gua angin iblismu dapat dianggap memiliki reputasi di Chaotic Dimensi. Namun, barang-barang Anda telah direbut oleh dua anak kecil.
Apalagi yang bisa orang katakan selain bahwa Anda tidak berguna. Petik 2. Lindong menggosok hidungnya. Dia merasa bahwa pria berpakaian biru ini benar-benar mendominasi. Apakah kata-kata ini tidak akan membuat marah Wu Xuan sampai muntah darah? Lindong memiliki pemikiran ini dalam pikirannya saat dia mengalihkan pandangannya ke Wu Xuan. Benar saja. Wajah yang terakhir menjadi gelap dan serius. Saya sudah lama mendengar reputasi klan Paus Sage abadi. Sekarang setelah saya bertemu dengan Anda hari ini, saya benar-benar ingin melihat seberapa berat sebenarnya reputasi ini. Petik 2. Wu Xuan perlahan melangkah maju. Saat ia melakukannya, kekuatan Yuan di sekitar tampaknya jatuh ke dalam kondisi memberontak. Karena area dalam 100.000 kaki secara bertahap menjadi terdistorsi. Jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu. Petik 2. Pria berpakaian biru itu tertawa pelan. Segera setelah itu, dia dengan lembut menepuk Mulingshan di pelukannya. Dan kekuatan lembut mengantarnya ke arah Lindong. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya. Bang! Samudera besar segera bergejolak setelah lengan baju diayunkan. Segera, gelombang besar terbentuk. Itu langsung berubah menjadi tirai air besar 100.000 kaki yang bergemuruh ketika melayang di belakang pria berpakaian biru. Adegan itu sangat spektakuler. Kekuatan apa? Kekuatan apa? Lindong terdiam. Kedua ahli ini telah memasuki tahap samsara. Level ini dapat dianggap sebagai tingkat teratas bahkan di seluruh dunia. Pertarungan di antara mereka ini bahkan telah menyebabkan dunia berubah. Itu kakek ketiga saya. Mulan. Dia cukup kuat. Namun, kakek pertama bahkan lebih kuat darinya. Mulingshan tersenyum berkata di samping Lindong. Ini memang layak dari klan Paus Sage Immortal. Kejutan melintas di mata Lindong. Mulan ini sudah berada di tahap samsara. Jika kakek pertama itu bahkan lebih kuat, bukankah itu berarti kakek telah melangkah ke tahap reinkarnasi? Level itu benar-benar keberadaan puncak di dunia ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Paus Stage Immortal benar-benar memiliki individu yang kuat. Gemuruh. Ekspresi Wu Xuan dingin ketika dia berdiri di langit. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Ki hitam dan putih mengerikan keluar dari sana. Dan membentuk piton hitam dan putih besar 10.000 kaki di tangannya. Bang! Tubuh ular sanca besar tersentak. Dan ruang itu sendiri runtuh. Kekuatan menakutkan itu menyebabkan Lindong sedikit ngeri. Kemungkinan hanya ayunan acak dari piton besar ini akan mampu membunuh ahli tahap kematian mendalam. 9 Kedalaman Palem Underworld Surgawi. Tangisan rendah tiba-tiba keluar dari mulut Wu Xuan. Segera, cahaya hitam dan putih melonjak di langit. Piton hitam dan putih bersiul dalam sekejap. Meskipun tubuhnya besar, itu secepat kilat. Tubuh besar itu seperti petir hitam dan putih yang bergegas menuju Mulan. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Alis Mulan terangkat saat dia menyaksikan ini. Kedua telapak tangannya berputar. Dan ombak besar 100.000 kaki di belakangnya tiba-tiba bangkit. Itu berubah menjadi paus cahaya biru besar yang membentang tanpa henti. Palem paus leluhur. Palem paus leluhur. Mulan tersenyum di wajahnya saat dia melemparkan pukulan ke depan. Ruang runtuh di mana telapak tangan lewat. Setelah itu, paus biru muda besar itu tiba-tiba menyapu. Itu menerobos ruang itu sendiri. Dan bertabrakan dengan ledakan terhadap piton hitam dan putih raksasa itu. Bang! Dunia mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh pada saat tabrakan. Ketika ruang dengan cepat terdistorsi. Badai datang mengguyur dengan liar. Meliputi area seluas 100.000 kaki. Laut di bawahnya terguncang sampai pusaran air besar yang terbentuk 100.000 kaki. Lama kemudian sebelum akhirnya diisi dengan air laut. Lindong menarik Mulingshan saat mereka mundur. Terlepas dari ini, dia masih merasa sedikit mati lemas di dadanya karena kekuatan yang menakutkan ini. Sementara dia terguncang di dalam.
Seorang ahli panggung samsara memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang ahli tahap kematian besar. Badai datang turun dari seluruh langit. Dan itu adalah waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Lindong mengangkat kepalanya. Hanya untuk melihat wajah di antara dua sosok di langit yang jauh. Dua aura tangguh mereka seperti dua tombak surgawi yang tampaknya mampu menembus dunia. Jelas sulit menentukan pemenang dalam pertempuran seperti itu. Kedua belah pihak adalah ahli panggung samsara. Kecuali mereka menggunakan serangan pamungkasnya. Akan sulit bagi salah satu pihak untuk menang. Ekspresi Wu Xuan agak suram. Namun, lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Mengingat situasi saat ini, dia jelas tidak lagi dapat mengambil menara perak. Kamu bisa lupa mengambil kembali barang itu. Perlakukan itu sebagai permintaan maaf karena melukai cucu perempuan kecilku. Mulan tertawa ke arah Wu Xuan. Sudut mata Wu Xuan berkedut saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Gua angin iblisku tidak akan menyerah begitu saja dalam masalah ini. Petik 2. Oh, terlepas dari apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan, klan Paus Sage Immortal saya akan menemani Anda sampai akhir. Petik 2. Mulan mengangkat bahu. Dia tampak tersenyum ketika matanya perlahan menjadi gelap dan keras. Namun, saya harus mengingatkan Anda sebelumnya bahwa jika sesuatu terjadi pada Lingshan, kemungkinan tidak akan ada lagi kebutuhan untuk gua angin iblis Anda untuk ada di laut setan caotik ini. Murid Wu Xuan sedikit menegang. Dia segera tertawa dingin. Meskipun klan Paus Sage Immortal Anda kuat, saya khawatir bahwa itu akan harus membayar harga jika bermaksud menelan gua angin iblis saya. Dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan hari ini setelah kata-katanya memudar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ruang berubah ketika sosoknya menghilang. Murid Wu Xuan sedikit menegang. Dia segera tertawa dingin. Meskipun klan Paus Sage Immortal Anda kuat, saya khawatir bahwa itu akan harus membayar harga jika bermaksud menelan gua angin iblis saya. Dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan hari ini setelah kata-katanya memudar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ruang berubah ketika sosoknya menghilang. Lindong hanya menghela nafas lega setelah melihat ini dari jauh. Kakek ketiga, kamu terlalu berguna. Kamu bahkan tidak bisa menghabisinya. Mu Lingshan jelas sedikit tidak senang dengan hasil ini. Ketika dia melengkungkan mulut kecilnya dan berkata, kekuatan orang itu juga ada di panggung samsara. Apakah Anda pikir saya sedang berurusan dengan goreng kecil? Mulan tidak berdaya. Tubuhnya muncul di samping Mu Lingshan dan sambil tersenyum mencaci. Gadis kecil, apakah Anda tahu betapa khawatirnya klan itu karena Anda menyelinap keluar? Tempat itu sangat membosankan. Mu Lingshan menggelengkan kuncirnya. Setelah itu dia buru-buru menarik Lindong di sampingnya dan tersenyum memperkenalkannya. Kakek ketiga, ini adalah saudara Lindong. Dia telah menyelamatkan saya berkali-kali. Salam hormat. Petik 2. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Mulan. Dia menyadari bahwa orang di depannya ini mungkin tampak seusia dengan dirinya. Tetapi yang terakhir itu sebenarnya adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Haha. Lindong ya. Aku sudah lama mendengar nama ini. Petik 2. Namun, Mulan hanya tersenyum dan berbicara dengan Lindong dengan cara yang misterius. Lindong terkejut. Mulan ini benar-benar mendengar namanya. Mulan tersenyum sedikit ketika dia melihat penampilan Lindong yang hilang. Sebelum dia dengan lembut berkomentar, kamu menjadi semakin mahir dalam keterampilan terwujud naga hijau surga. Lindong sedikit terkejut. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Tampaknya Mulan ini telah bertemu King Zi sebelumnya. Sekian dari episode kali ini, semoga kalian semua bisa terhibur.
Jangan lupa subscribe channel ini ya sahabat Mbak Google.